Media Bekal Ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bisa bertaqarrub kepada dirinya, mendekat kepada Allah, yang artinya kita juga mendekat kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Di saat sebagian hamba Allah jauhkan dari rumah-rumahnya, di saat sebagian hamba Allah hatinya tidak pernah tergerak untuk melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah memilih kita untuk bisa beribadah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi ni'matun 'azimah. Ini adalah kenikmatan yang agung yang diberikan oleh Allah, yang hanya disadari oleh mereka yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kesempatan ibadah ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah pilihan Allah Rabbul Alamin. Ini adalah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih setelah kita melewati bulan Ramadan, di mana kita menjadi sangat kuat semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin masih menetapkan semangat itu di dalam dada-dada kita, semata-mata agar kita diampuni oleh Allah dan kemudian berhak masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, tidak semua kebaikan yang kita lakukan kemudian akan dibiarkan oleh syaitan begitu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, inna syaitana qa'ada libni adam bi atruqihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan akan duduk di setiap jalan kebaikan yang dilalui oleh anak Adam agar dia berpaling, agar dia berhenti dari kebaikan tersebut. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang akan membuat kemudian terjadi apa yang disebut dengan mujahadah, perjuangan untuk melawan syaitan, dan kemudian perjuangan untuk istiqamah di atas ibadah. Namun banyak di antara kita jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terlalaikan oleh dunia dan kemudian tergoda oleh syahwat-syahwat di dalamnya, dan kemudian terjerumus kepada apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada salah seorang dari kita yang sering mengeluhkan bahwa kenapa setelah bulan Ramadan semangat ini melemah atau bahkan tidak kunjung bangkit atau bahkan menghilang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawabannya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya dengan kalimat, man akhadha bi kalimatin, siapa yang mau atau berkenan
untuk mengambil kalimat-kalimat yang akan dia kerjakan, ya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Kalimat-kalimat yang dia akan mengerjakannya setelah dia mendengar kalimat-kalimat tersebut, kata Rasulullah, atau mengajari kepada orang lain. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan mengambil kalimat-kalimat tersebut. Fa'adda khamsan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimat-kalimat yang ingin disampaikannya, dan kalimat yang pertama, jamaah rahmatullah Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, kun wari'an. Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sekali lagi jamaah, apa saja yang diharamkan oleh Allah maka jauhilah. Tinggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, maka niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang menghalangi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah usaha kita untuk bisa bertakarrub kepada Allah, adalah karena kita masih saja mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, meskipun sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, iyyakum, hati-hati kalian, kata Rasulullah, wa muhaqqaratiz dzunub, dengan dosa-dosa yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap kecil, yang kalian anggap sedikit. Fa innahu au fa innaha la yajtami'na fi rajulin hatta yuhliknahu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena dosa-dosa yang kecil jika berkumpul pada diri seseorang, melainkan dia akan dibinasakan oleh dosa-dosa tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jamaah rahmatullah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat yang lainnya. Warda bima qassam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun aghnan nas. Ridhalah kalian dengan apa yang dibagikan oleh Allah dari kenikmatan dan rizki, maka niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya, kata Rasulullah. Dan sifat qanaah, bersyukur, ridha kepada apa yang diberikan oleh Allah, yang membuat kita sanggup untuk terus-menerus beribadah dan tidak pernah terpalingkan dari mengingat Allah karena dunia. Karena yang banyak memalingkan kita dari Allah adalah dunia, dunia dan dunia. Mencari rizki, mencari kesenangan dunia, itu yang sering memalingkan kita dari mengingat Allah. Dan itu disebabkan karena kita tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, takdir kita khususnya di dalam masalah rizki adalah perkara yang tetap. Kita diperintahkan untuk mencari, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mencari nafkah, tapi rizki tidak akan berubah. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga mereka yang menyadari ini tidak akan kemudian memalingkan tujuan mereka dari Allah Rabbul Alamin. Ibadah adalah tujuan utama di dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan, jamaah rahmatullah Allah, dalam sebuah hadis qudsi, ya bena Adam tafarragh li ibadati, wahai anak Adam, fokuslah beribadah kepada diriku. Amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan, au kama qal. Aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan dan kedua belah tanganmu dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam sabdanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu maka engkau akan menjadi mukmin yang sempurna keimanannya. Al ihsan ilal makhluqat
berbuat baik kepada makhluk di antara perkara yang memudahkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita selamat nanti di akhirat. Yang menghancurkan ahli ibadah ketika dia berjumpa dengan Allah di akhirat adalah perbuatan jahatnya kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ditanya tentang seorang wanita ahli ibadah, salat, puasa, sedekah, tapi dia suka menyakiti dengan lisannya perasaan tetangganya, maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya, di mana dia? Hiya finnar, dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti makhluk di antara perbuatan yang menghancurkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jamaah rahmatillah Allah, kata Rasulullah SAW, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, dan cintailah bagi manusia, bagi siapapun, perkara-perkara baik yang engkau sukai bagi dirimu sendiri. Takun muslimah, maka engkau menjadi orang muslim, barulah engkau menjadi muslim yang sejati. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim yang lainnya dari lidah dan tangannya. Dan perbuatan menyakiti sesama muslim, jamaah yang dirahmati Allah, di antara perkara yang paling banyak di zaman ini memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan aib orang lain, kita sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi kita tidak pernah sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah yang rahmatillah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tuktsirid dhahik, jangan terlalu banyak tertawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kathratad dhahik tumitul qulub atau tumitul qalb. Kata Rasulullah SAW, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Lantas apa yang bisa kita harapkan dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah jika hati kita sudah mati dan tidak bisa merasakan kebaikan? Hati kita sudah tidak bisa tergerak oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi sia-sia, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah 5 wasiat yang jika ditegakkan dan ditunaikan haknya oleh seorang hamba, maka niscaya dia akan selamat di dunia. Dia akan menjadi hamba yang paling baik ibadahnya kepada Allah Rabbul Alamin, dan kelak di akhirat dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'awat ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi firli wa li walidayya wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Am Media, bekal ilmu Islam.